قالوا ليوسف وأخوه أحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program live interaktif muamalah kontemporer, nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satu manusia terbaik yang pernah Allah utus dan ciptakan keburukan bumi untuk menjadi Rasul kita. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga harapan kita untuk seluruh kaum muslimin pemirsa Asil TV dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita bacakan berbagai pertanyaan antum yang masuk di layanan WhatsApp kita, antum di sini di program live interaktif muamalah kontemporer nanti bisa bersoal jawab seputar persoalan muamalah tentunya di 081175500606. Itu melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang baik di tempat antum. Dan saat menelpon itu memastikan juga untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dengan mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya agar pertanyaan yang disampaikan bisa dipahami dan jawaban juga bisa lebih baik diterima. Untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama, boleh dengan mencantumkan nama, domisilinya, dan langsung ke poin pertanyaan seputar muamalah. Baik. Kita akan langsung jawab pertanyaan atau bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kita izin kepada Ustadz untuk bacakan pertanyaan yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah kami mengakikahkan diri sendiri karena dulu belum diakikahkan orang tua? Apa lebih baik dana untuk akikah kami ini diinfakkan ke masjid Ustadz? Syukron Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, di antaranya Muhammad bin Sirin, bahwa beliau membolehkan dan melakukan hal tersebut akikah untuk dirinya yang sudah dewasa. Tapi kalau pertanyaannya lebih baik mana? Lebih baik mana yang akikah. Karena juga sama-sama bersedekah, yang satu sedekahnya rupiah, yang satu sedekahnya adalah makan. Sedekah makan lebih baik daripada sedekah rupiah. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya serta saran yang disampaikan oleh pertanyaan dari saudara kita ini, lebih baik akikah atau menginfakkan ke masjid. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya khususnya, dan untuk kita yang menyimak di pagi hari ini bisa menjadi tambahan ilmu tentunya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum atau barangkali baru saja yang bergabung di sini di kesempatan hari ini. Para pemirsa Asil TV boleh di 081175500606 untuk menelpon langsung di nomor tersebut, bukan di telepon WhatsApp, untuk pertanyaan seputar muamalah tentunya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum jual beli kulit binatang yang tidak halal Ustadz untuk dimakan seperti ular, macan dan sebagainya? Apabila hukumnya haram, apakah ada jalan
yang membolehkannya Ustaz, seperti komoditi ekspor, seperti membuat dompet, ikat pinggang dan tas juga semacamnya. Syukron Ustaz. Ya, dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh diperjualbelikan karena bukan karena dia najis, karena Nabi mengatakan wa kulli ihabid dubil faqad tahur. Kulit apapun dari hewan yang sudah disamak maka dia adalah suci. Dia suci, namun ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam an iftirashi ala juludis siba'. Rasulullah melarang untuk duduk di atas kulit hewan binatang buas. Karena hikmahnya diantaranya adalah karena ini masuk dari berbangga-bangga dengan dunia. Karena tentu namanya kulit binatang buas tidak murah. Ya. Karena larangan itu sebagian ulama melarang menjualbelikannya. Wabillahi taufiq. Baik. Nah, syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya serta penjelasannya untuk hukum jual beli kulit binatang yang tidak halal ataupun binatang buas. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh yang bertanya khususnya dan kita yang menyimak untuk hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustadz, mau bertanya, hukum membeli beras atau kedelai yang di dalam wadah atau karung goni gimana Ustadz? Dan bagaimana juga jika kita membeli barang yang zohirnya baik, ternyata setelah dibeli ternyata isinya tidak baik Ustadz? Nah Ustadz. Ya. Bila disifati dijelaskan bahwa ini isinya adalah X, Y, Z, apakah beras ataukah kedelai dan lain-lainnya, hukum asalnya boleh. Nah. Namun bila Anda dapatkan dalamnya sesuatu yang rusak, maka Anda punya hak khiyar aib. Hak khiyar aib itu opsi untuk mengembalikan barang atau tidak jadi transaksi, atau Anda minta kompensasi atas selisih barang yang tidak baik yang sudah Anda beli. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya untuk beli beras atau kedelai ya yang di dalam wadah atau karung goni. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita ingatkan kembali untuk para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada di seluruh Nusantara yang baru menyimak kita untuk hari ini. Silahkan untuk antum yang ingin bersoal jawab langsung di 081175500606. Boleh dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita lanjut bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Di masyarakat kita terjadi jual beli barang yang diharamkan itu sangat banyak sekali Ustadz. Bahkan ma'ruf. Bagaimana hukumnya jual beli barang tersebut seperti ulat, cacing, semut atau ular Ustadz. Tapi ini diperuntukkan untuk makanan burung. Naam Ustadz. Para ulama mensyaratkan objek yang boleh diperjualbelikan adalah pertama memiliki manfaat, dan memiliki manfaat tentu dari masa ke masa berbeda. Sehingga Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menjelaskan bahwa jual beli dudah, ulat, itu tidak dibolehkan kecuali ada manfaatnya, dan manfaatnya manfaat yang mubah. Para ulama yang lain mengatakan manfaatnya ada itu untuk mancing, mencari ikan. Ya. Tentu manfaat ini beda-beda. Di daerah para ulama yang tinggal di daerah yang tidak ada sungai, laut, tentu tidak terbayang oleh dia manfaatnya. Maka kembali kepada kaedahnya bahwa bila dia memiliki manfaat yang mubah, hukumnya halal untuk diperjualbelikan. Adapun ular, ya kita sudah jelaskan tadi hukum menjual belikan hewan yang
binatang buas untuk sebagai perhiasan. Dan ular tidak bisa diperjualbelikan dalam keadaan hidup tentunya, dia harus keadaan bangkai. Dan jual bangkai Nabi SAW melarangnya, kecuali kulitnya. Ya. Karena ular itu dianjurkan untuk dibunuh walaupun dia di tanah haram. Khamsun minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram. Nabi SAW mengatakan 5 hewan itu dibunuh walau di mana, walau di tanah haram. Tanah haram tidak boleh membunuh hewan buruan seperti merpati, tidak boleh diganggu. Ya. Tetapi 5 hewan ini walaupun Anda berada di tanah haram di Mekah boleh dibunuh. Di antaranya adalah ular, kemudian Baik. kemudian Nah, Ustaz. Baik, sepertinya ada gangguan koneksi kita dengan guru kita Ustaz Dr. Erwin Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita akan mencoba kembali untuk terhubung dengan guru kita sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606 untuk telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti bisa lebih jelas dan jawaban juga bisa lebih dipahami untuk diterima. Baik, kita akan coba kembali koneksi kita bersama guru kita. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan di line WhatsApp sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Semoga pertanyaan yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami. Assalamualaikum Ustadz, karena perkembangan produksi dan perusahaan yang begitu pesat, maka pemasarannya pun lebih sulit Ustadz. Sehingga untuk memperbanyak pelanggan, banyak sekali cara yang ditempuh. Itu diantaranya perusahaan tersebut menitipkan barang-barang di toko untuk dijualkan. Dan perusahaan memberi tarif penjualan, sedangkan toko atau pelanggan bebas untuk memberi tarif penjualan. Pertanyaannya Ustadz, 1. Dikatakan transaksi apakah sistem seperti ini? Dan kedua, apakah wajib dizakati keuntungan yang diperoleh dari pihak toko Ustadz? Nah. Pertama, ini dinamakan dengan wakalah, bisa. Ju'ala juga bisa. Nah. Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Bukhari, beliau mengatakan boleh melakukan transaksi dengan mengucapkan bi'hadha thawba bikada ma fawqahu fahuwa laka. Juallah pakaian ini dengan harga sekian, kain ini dengan harga sekian, kelebihannya ambil olehmu. Artinya ini dari saya harganya umpamanya 10 dinar, kau jual 12 dinar, ambillah olehmu. Dan akad ini dengan akad ju'alah. Zakatnya bukan pada labanya. Bila Anda adalah pemilik barang, produsen, atau Anda memang pemilik, agen, atau distributor, maka zakatnya Anda yang menanggung, bukan hanya dari labanya, dari barangnya saja, dari modal dan barangnya. Umpamanya hari ini Anda menghitung zakat produk yang ada di tangan para wakil di toko-toko, ada umpamanya 1000 item. Itu berapa karena belum terjual, berapa HPP-nya. Umpamanya HPP-nya per item adalah 100.000 rupiah kali 1000
berarti 10 juta rupiah. Yang Anda zakatkan 10 juta rupiah, bukan labanya saja. Yang sudah terjual, ada uangnya, umpamanya terkumpul hari ini 500 juta. 500 juta plus 10 juta rupiah. Dikali 2,5% atau dibagi 40. Nominal yang keluar itu yang diberikan, didistribusikan zakatnya. Wabillahi taufik. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya. Mengenai pertanyaan saudara kita tadi untuk transaksi yang sudah disampaikan seperti apa dan apakah keuntungan atau poin wajib dizakati yang mana dari pihak tersebut. Kita akan lanjut pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama 0811-755-0606. Masih pertanyaan seputar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah. Ustadz, bagaimana cara membayar zakat harta yang sudah terlewat beberapa bulan, Ustadz? Sementara uangnya sudah banyak yang keluar. Kemudian poin kedua, Ustadz, apakah boleh ana berikan zakat pada saudara ana? Dia dapat gaji dari pekerjaannya dan dia juga berdagang. Namun penghasilannya tidak mencukupi dari bulan ke bulan. Namun dia masih punya uang untuk modal usahanya. Tapi karena pemasukannya minim sekali, jadi modalnya berdagang semakin berkurang. Jadi bolehkah berzakat kepada beliau, Ustadz? Syukran, Ustadz. Pertama apa pertanyaannya? Zakat yang sudah terlewat beberapa bulan, Ustaz. Bagaimana cara bayarnya, Ustaz? Dihitung, cara menghitungnya hitung pada waktu jatuh tempo zakat yang lalu atau hitung sekarang. Berapa yang ada. Nah, Dikeluarkan zakatnya. Kemudian adapun zakat pada saudara tadi dilihat ya apa yang dimaksud kurang dari hari ke hari itu. nah, Kalau kurangnya bukan untuk kebutuhan pokok, tidak boleh dia menerima zakat. Kalau dinyatakan kurang, semua orang pun kurang. Orang kaya raya pun bilang dia kurang. nah, Ustaz. Ya. Tapi cara menghitungnya bukan karena kurang. Lihat kebutuhan pokoknya berapa sebulan. Kebutuhan pokok makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya. Itu kebutuhan pokok dan itu pun dengan nilai wajar. Nah, Makan, iya makan, tapi dia sekali makan dia 2 juta rupiah satu orang. Itu tidak wajar namanya, itu bukan kebutuhan pokok. Itu walaupun makan, dia melakukan makan sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan lux. nah. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita seputar zakat ya. Apakah boleh zakat juga diberikan kepada saudara yang katanya minim ataupun kekurangan dari hari ke hari. Kita akan coba jawab di ujung telepon di 0811-755-0606 untuk saudara kita yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Papua. Iya, silakan yang di Papua pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Pak Ustadz, saya membuka jasa beli barang, Pak Ustadz. Saya biasanya order barang itu melalui Shopee, Pak Ustadz. Biasanya itu kan di Shopee itu, Pak Ustadz, ada otomatis itu ada gratis ongkir, ada diskon, Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz, kalau kita mengambil diskon tersebut? Tapi Pak Ustadz, saya itu kalau order barang, saya tidak top up banyak saldo di Shopee Pay saya, Pak Ustadz. Saya check out itu sesuai harga barang yang saya beli, begitu Pak Ustadz. Terus mengenai diskon, saya laporkan ke customer saya, Pak Ustadz. Ini saya dapat diskon segini, harganya segini. Saya tidak mengambil keuntungan dari diskon tersebut, Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz, kalau saya menikmati diskon tersebut, Pak Ustadz? Biasanya otomatis itu, Pak Ustadz. Nah. Diskon itu karena Anda membayar dengan cara pembayaran tertentu atau bebas dapat diskon? Saya itu, Pak Ustadz, ambil diskon itu, Pak Ustadz. Maksudnya otomatis ada diskon. Jadi
Saya mengambilnya Contoh. begitu Pak Ustadz. Wallahu alam. Ya, kalau diskon itu diberikan namanya bila Anda bayar dengan e-wallet X, maka diberikan diskon sekian. Bayar dengan pakai umpamanya transfer bank, diskon sekian. Kalau hanya khusus bank ini diskon sekian, itu namanya riba. Tapi kalau umpamanya diskonnya bayar pakai apapun, tetap ada program diskon. Itu baru boleh. Wabillahi taufiq. Oh iya Pak Ustadz. Biasanya Pak Ustadz kalau saya check out melalui bank juga, sama langsung melalui ShopeePay, dia di akun saya itu Pak Ustadz tetap dapat diskon Pak Ustadz. Gratis ongkir sama diskon potongan harga begitu Pak Ustadz. Baik. Iya. Nah, itu saja Ibu. Ya, berarti halal ya Pak Ustadz kalau saya ambil diskon tersebut. Sudah saya jelaskan Ibu ya. Baik. Cukup Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudari kita di Papua ya, semoga bisa dipahami dari jawaban yang diterima dan pertanyaan yang disampaikan. Dan tentunya juga ini adalah ilmu untuk kita bersama yang punya kesibukan ataupun jualan online di berbagai marketplace yang ada ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum seperti saudari kita yang di Papua yang bergabung di 0811-755-0606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, telah banyak kita ketahui Ustadz bahwa bisnis mobil atau lainnya itu menggunakan berbagai macam strategi pemasaran Ustadz. Di antaranya dengan sistem menjual dengan garansi jaminan servis atau pengembalian barang. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, sahkah jual beli dengan sistem demikian Ustadz? Kemudian bagaimana pandangan syara mengenai jaminan tersebut Ustadz? Nah. Ya, dia menjual bila garansi servis. Kalau dia satu paket, ini saya jual servis selama 5 tahun, seperti umpamanya mobil baru dari dealer, ya itu gratis, tidak ada masalah, boleh. Ya. Atau bila ada cacat, silahkan dikembalikan atau dimintakan kompensasi, itu boleh, tidak ada masalah. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita yang bertanya soal jual beli bisnis mobil ya, bisnis mobil. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya khususnya, apalagi untuk kita yang menyimak di kesempatan hari ini merupakan tambahan ilmu untuk kita bersama. Baik, kita sembari menunggu telepon antum di nomor 0811-755-0606 yang bergabung langsung, bertanya langsung kepada guru kita untuk kesempatan hari ini. Boleh silahkan di nomor tersebut melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik juga fokus ke pesawat teleponnya. Kita lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah kita boleh memperjualbelikan Al-Quran? Dan apakah orang yang menjual haruskah beragama Islam Ustadz? Bagaimana kalau orang yang menjual adalah orang non-muslim? Syukran Ustadz. Ya, dalam hal ini ada khilaf para ulama, ini jual bukan Qur'annya, mushafnya, kertasnya. Nah. Sebagian para ulama, dan ini mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka membolehkan. Namun dalam mazhab Hanabilah, mereka tidak membolehkannya dengan beberapa dalil, di antaranya ada asal dari sebagian Khulafaur Rasyidin. Namun pendapat yang mengatakan membolehkan sudah ijma' para ulama dari masa dahulu kami menjual belikan mushaf. Akan ada masalah, tetapi keberadaannya di tangan non muslim tidak dibenarkan, sehingga Nabi SAW melarang membawa mushaf ke negara non-Islam, khawatir mereka menghinakan dan merendahkannya. Nah, Wabillahi taufiq. baik.
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga penjelasannya. Semoga yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz untuk jual beli Al-Quran dari non-muslim ataupun harus beragama Islam. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama 0811755606. Tidak bosan kita ingatkan untuk memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya. Saat melakukan sambungan telepon, kita lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ustadz mau bertanya, kabar yang beredar katanya MUI mengharamkan DP gaji, Ustadz. Nah, saya baru tahu, tapi saya dan suami sudah keburu DP. Bagaimana ini, Pak Ustadz? Syukran, Pak Ustadz. DP gaji? Naam, Ustadz. Saya tidak pernah dengar. Baik. Kita lanjut saja, Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Hukum asalnya boleh. Nah, Jangankan DP gaji, bayar cash dari awal pun tidak ada masalah. Bayar di depan, kerja belakang, dan masalah. Lagi cuma DP. baik. Wabillahi taufiq. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga yang bertanya bisa memahami dan mendapat jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum menjual ampas tahu untuk makanan babi, Ustadz? Dan bagaimana juga hukum menjual sate bekicot, Ustadz? Nah, Kalau Anda tahu bahwa yang dibelinya adalah ampas itu untuk babi, maka puasanya tidak boleh. Tapi kalau Anda tidak tahu, karena ampas itu bisa untuk semua hewan, tidak ada masalah. Ya, itu. Adapun sate bekicot, ya, sebagian mazhab para ulama dan ini mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya hewan yang bermai, hidup di darat dan di air, maka termasuk minal khaba'is wa yuhallimu alaihimul khaba'is. Allah mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu dia mengharamkan sesuatu yang khabis. Khabis itu artinya menjijikkan. Artinya jiwa seorang yang normal jijik terhadap sesuatu itu namanya khabis, khaba'is. Ya. Dan ini standarnya tentu beda-beda. Orang sudah terbiasa makan begitu, bagi dia tidak ada jijiknya. Ya. Bahkan para ulama Syafi'iyah menyatakan tabiat orang Arab, bukan orang Arab Badui. Orang Arab pedalaman beda lagi cara hidupnya. Ya. Mereka mengatakan orang Arab yang berada di kota, sesuatu yang mereka jijik, maka itu termasuk dari khaba'is. Ya, coba aja untuk kasih sate bekicot kepada orang normal, ya, dari sampel acak umpamanya di sekitar Anda, ya, yang normal pasti dia tidak akan mau, mungkin mendengar saja dia sudah merinding. baik. Hukumnya tidak halal, wabillahi taufiq. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita untuk hukum sate bekicot dan juga menjual ampas tahu untuk konsumsi ataupun pakan babi, ya. Semoga ini bisa dipahami untuk antum yang bertanya khususnya dan kita yang mendengar atau menyimak di kesempatan pagi hari ini di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita bisa mendapatkan tambahan ilmu tentunya. Sembari kita menunggu telepon di nomor yang sama 0811755606 yang bergabung langsung silahkan untuk bertanya langsung dengan guru kita. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz dan kita bacakan pertanyaan di line WhatsApp kembali. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada orang yang beli tanah yang ada tanamannya Ustadz. Dan tanaman tersebut sudah dibeli oleh orang lain sebelumnya. Apakah tanaman tersebut dapat dimiliki oleh orang yang membeli tanah, Ustaz? Nah, kalau sudah diberitahukan dari awal tidak ada haknya oleh pembeli tanahnya, tapi dia berhak meminta sewa tanah. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya untuk jual beli tanah yang ada tanaman, ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di line WhatsApp dari Ummu Sa'ad di Makassar. Assalamualaikum Ustadz.
Ustadz, mobil kami sudah mati plat dan pajak, Ustadz. Suatu hari kami kena sweeping, kata petugas kalau tidak mau ribet, itu selesaikan di tempat saja dan kami dimintai uang atas pelanggaran tersebut supaya tidak kena tilang. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Atau bagaimana sikap yang sesuai dengan syariat? Jazakumullah khairan, Ustadz. Anda memberinya uang, diambil oleh oknum itu, Anda sebagai pemberi riswah. Mereka penerima riswah. Dan Nabi SAW mengancam dalam hadis yang sahih, juga oleh Imam Ahmad, bahwasanya Allah mengutuk pemberi riswah dan penerima riswah. Nah. Ya. Baik. Nah, kalau memang ditilang, ya udah ditilang aja. Nah, Ustaz. Jalanin aja. Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada Ummu Sa'ad ya di Makassar. Semoga bisa dipahami untuk pertanyaan ini yang barangkali kondisi ini juga sering dialami oleh sebagian besar kaum muslimin, dan ini mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan ketegasan kita juga dalam mematuhi hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bagaimana hukum jual beli borongan, yakni menjual tanpa menyebutkan standar ukurannya, Ustadz? Nah, boleh. Taib. Baik bil juzaf tidak ada larangan dalam syariat. Nah, Ustadz. Dia beli dengan cara borongan, boleh. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita di 081175500606. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung, kita sampaikan kembali untuk fokus ke pesawat teleponnya dan memastikan sinyal yang baik di 081175500606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di nomor WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum jual belinya orang buta, Ustadz? Syukron, Ustadz. Boleh. Nah, baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Padang, Sumatera Barat, Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum membeli Al-Quran dari non-muslim dan bolehkah orang Islam membeli kitab Injil, Ustaz, untuk dipelajari dan dijadikan bahan penelitian? Syukron, Ustaz. Yang pertama sudah kita jawab. Nah. Yang kedua, ketika Umar berada di tangannya Injil, lalu Rasulullah SAW mengatakan, andai saja Musa alaihissalam hidup, ma yasa'ahu illa yattabi'ani. Tidak ada pilihan bagi Musa alaihissalam kecuali dia mengikutiku, kata Rasulullah SAW, sehingga Umar meninggalkannya. Itu. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Kita coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, di mana? Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Fahri di Bukit Tinggi. Iya, silakan Pak Fahri di Bukit Tinggi, pertanyaan kepada Ustadz. Nah. Ya Ustadz. Iya, saya bertanya soal ini Ustadz. Kita kan ada rencana mau beli rumah melalui bank syariah. Jadi setelah saya tanyakan sama pihak bank soal akadnya, menurut saya sesuai syariah. Tapi kalau soal asuransi, saya masih bingung, Ustaz. Itu yang mau saya tanyakan, Ustaz. Soal asuransi. Ada denda keterlambatan, Pak, kalau Bapak terlambat mencicilnya? Tidak ada denda. Tidak ada denda. Barang dia beli dulu atau Bapak suruhnya beli? Pihak bank yang beli dulu, lalu akadnya saya beli ke bank gitu, Ustaz. Ya, tidak masalah. Katakan kepada dia asuransinya syaratnya include dalam transaksi jual beli.
ini saya jual kepada Anda rumah sudah ada asuransinya, itu boleh. Tapi kalau Anda disuruh bikin asuransi terpisah, maka hukumnya menjadi betul, haram. Ustaz. Baik. Halo Pak? Baik Ustaz. Ya. Ya. Berarti kalau asuransi terpisah itu yang tidak boleh ya Ustaz. Kalau beserta asuransi beli rumah, saya serahkan rumah beserta asuransinya, itu yang boleh ya Ustaz. Itu boleh. Sama Anda beli tiket pesawat, beli tiket bus, beli tiket kapal laut, itu sudah include asuransi pasti. Iya, ya. Nah, Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Allah ibarik. baik. Baik. Assalamualaikum. Jazakallah khairan untuk Bapak Fahri yang di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk pertanyaannya, dan jawaban yang diberikan juga mudah-mudahan bisa dipahami dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan yang dipertanyakan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang bergabung seperti Pak Fahri dan juga saudara kita yang di Papua tadi. Silahkan ke 0811755606. Baik, sembari menunggu telepon kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mohon pencerahannya tentang affiliate Shopee, Ustadz. Karena ada sebagian asatis yang membolehkan, saya dengar Ustadz. Tapi sistem Shopee sekarang memang banyak ribanya. Misal mendorong orang untuk belanja, tapi kita nggak tahu mereka belanjanya pakai pembayaran pay letter atau tidak. Syukron Ustadz untuk jawaban. Selagi dia tidak ada di situ musik dan tidak ada aurat, dia murni menjual barang, hukum asalnya tidak ada masalah, dia jadi affiliate-nya. Nah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya yang bertanya persoalan affiliate ya. Kita terima kembali yang bergabung di ujung telepon 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah Ustaz di Sulawesi. Iya, hamba Allah di Sulawesi. Silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, ada begini Ustaz, ada teman Ustaz. Dia itu belum tahu hukumnya zakat sejak dulu. Nah, Apa? yang dia tanyakan. Halo Ibu. Dia belum tahu, Ya, ulangi. ada seorang teman Ustaz, dia belum tahu hukumnya zakat. Sejak Zakat. dulu, sementara ya. Pemahamannya dulu itu nak kira uang saja yang disakati sama emas yang tersimpan itu barang dagangan, nak kira tidak disakati. Nah, ini sudah berlalu bertahun-tahun Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bisakah istilahnya untuk kedepannya saja yang disakati begitu karena tidak pahamnya Ustaz? Ini pemahamannya ini karena ada fatwa seorang ustadz yang diikutinya, atau dia pandai-pandai sendiri aja. Kalau ada fatwa ulama yang diikutinya, selesai. Biarlah ulama itu yang akan menjadi penanggung jawabnya di akhirat. Kalau tidak ada, karena orang bilang ada zakat, dia nggak zakatin, maka ini dia terhutang zakat dan wajib dibayar. Karena ini adalah hutang kepada fakir miskin. Hutang ke orang kaya saja wajib dibayar, apalagi hutang ke fakir miskin. Oh, nah, jadi bisakah diperkirakan saja Ustaz, karena dia mungkin sudah lupa tahun berapa itu jatuh haulnya begitu Ustaz. Iya, diperkirakan. Oh, nah, Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kita yang ada di ujung telepon ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya langsung melalui 0811755606 dan yang bertanya melalui pesan singkat di line WhatsApp juga bisa kita bacakan pertanyaan nanti. Untuk antum yang di ujung telepon boleh memastikan sinyal yang baik dan juga fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan, izin bertanya Ustadz. Menjelang Agustusan, apakah boleh mengikuti lomba di hari kemerdekaan Ustadz? Yang mana lomba, hadiah dan keperluan lomba itu diambil dari dana sumbangan warga. Syukron Ustadz. Nabi SAW mengatakan, La sabaqa illa fi khufin, au hafirin, au naslin.
tidak boleh mendapatkan hadiah kecuali lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Kalau lomba Agustusan itu adalah lomba memanah, lomba pacu kuda, halal diikuti dan hadiahnya halal diambil bila hadiahnya dari pihak ketiga, baik sumbangan masyarakat atau dari sponsor, selagi sponsornya bukan sponsor yang haram. Ya, adapun perlombaan di luar itu yang tidak ada makna jihad fi sabilillahnya, sepakat para ulama tidak boleh mengikutinya kalau ada hadiahnya. Kalau tidak ada hadiah, hanya ingin rame-rame, silahkan, tidak ada masalah. Mau goni, mau apa, silahkan, tapi jangan pakai hadiah. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai lomba di Agustusan ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama dari hamba Allah di Blitar. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum menjual buah di pohon, misal durian Ustadz, di mana durian tersebut sudah kelihatan buahnya dan ini umum dijalankan di kampung-kampung Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'thimari qabla buduwi salahiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah di pohonnya bila belum ada yang matang. Tapi kalau sudah ada yang matang, satu biji di pohon itu atau pohon lain di satu kampung itu, tapi masih satu jenis, masih satu varietas, namanya duriannya durian kampung, maka boleh dijual seluruhnya dan diambil oleh si penjual pembeli dengan menunggu matang. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita ya yang bertanya mengenai hamba Allah di Blitar untuk jual beli buah di pohon ya, semisal durian dan semacamnya. Semoga ini bisa dipahami dan juga ilmu untuk kita bersama tentunya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, ana punya usaha fotokopian Ustadz. Kadang ada pegawai bank mau print atau fotokopi untuk keperluan kerjaannya. Apakah hasil uang khusus yang fotokopian dan keperluan kerjaan dari pegawai bank ini halal Ustadz? Untuk ana terima, lebih amannya diterima atau tidak Ustadz? Nah Ustadz. Kalau yakin mengenai pekerjaannya dan di tempat ribawi, haram Anda memberikan jasanya. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dan semoga untuk ibu yang bertanya ataupun saudara kita yang bertanya yang punya usaha fotokopian dan semacamnya bisa memahami dari jawaban Ustadz, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama dan kehati-hatian juga. Untuk antum yang bergabung di 081175500606 dan pastikan sinyal yang baik, juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, sepertinya itu pertanyaan yang bisa kita bacakan untuk hari ini dan semoga di kesempatan berikutnya bisa kita lanjutkan untuk bacakan pertanyaan antum yang sudah masuk juga di layanan WhatsApp kita ataupun yang ingin menelpon langsung. Seperti biasa sebelum kita tutup kajian bersama guru kita minta sedikit kata nasihat dari beliau. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Beramal dalam agama Allah tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengetahui hukumnya. Mengetahui hukumnya bisa dengan belajar, bisa dengan bertanya kepada ahlinya, seperti yang Allah perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, alim dalam masalah tersebut, jika kalian tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya yang sudah bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini di live interaktif muamalah kontemporer, dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang diterima
bisa memang lebih dipahami, dan yang paling penting adalah aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari serta terapannya kepada lingkungan sekitar kita dan juga sampaian ilmu kepada keluarga kita yang terdekat untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui. Semoga di kesempatan berikutnya di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya hanya di Asil TV di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Taib, afan untuk semua salah kata Nakila bicara, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua yang juga sudah bergabung di 081175500606. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?